Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya yang bersumber dari daratan dan lautan melimpah ruah. Namun sayang hadirin, sumber daya alam tersebut belum mampu tertangani dengan maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang cerdas dan handal. Betul hadirin? Hal ini terbukti pengelolaan tambang emas terbesar di dunia, PT Freeport yang berada di Papua, masih dikelola oleh pihak asing. Seluruh peralatan dan tenaga ahlinya dari luar negeri, sehingga 50% harus mengalir pada mereka. Padahal PT Freeport setiap harinya dapat menghasilkan 210 ton dan di setiap tonnya terdapat 1 gram emas murni. Sangat disayangkan hadirin. Kenapa ini terjadi? Menurut Iwan Munajat, ahli geologi Indonesia, ternyata kualitas SDM di Indonesia masih diragukan. Lalu, bagaimana Islam menyikapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami memaparkan syarah Al-Quran yang berjudul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagai rujukan Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan sigot amr atau perintah. Dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti suatu kewajiban. Dalam tafsir Marogi jilid 4 halaman 20 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat i'malu adalah lakukan untuk duniamu dan akhiratmu, untuk dirimu dan masyarakatmu. Maka Allah akan menilai perbuatanmu yang baik atau yang buruk dan disaksikan oleh Rasul-Nya serta orang mukmin. Dan kalimat fayunabbi'ukum sebagai jawaban bahwa Allah akan menunjukkan dan memberikan balasan terhadap perbuatan dan pekerjaan yang kamu lakukan. Agar terwujud cita-cita bangsa, maka dibutuhkan SDM yang berkualitas, berwawasan luas, berintegritas, dan beretos kerja yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, bahwa 52% pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA atau program penilaian pelajar internasional tahun 2020 masih low performer. Bahkan berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan bahwa skor Human Capital Index atau HCI Indonesia yang menempati peringkat ke-87 dari 157 negara, di bawah negara tetangga Malaysia yang menempati peringkat ke-50. Dan di tahun 2021 HCI Indonesia hanya meningkat 1%. Ini artinya bahwa kualitas SDM di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan SDM yang handal agar bisa menjawab tantangan zaman. Bagaimana mewujudkannya? Sebagai jawabannya, mari kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 80 dijelaskan bahwa derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan serta beramal kebajikan akan menjadi lebih tinggi dengan cara ilmu yang kita dapatkan haruslah kita amalkan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan usaha keras, pikiran cerdas, hati ikhlas, dan kerja tuntas. Setuju hadirin? Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinna. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau profesional, tepat, terarah dan tuntas. Hadis riwayat Imam Tabrani.
Menurut Jones dalam bukunya Sarwono 1993 halaman 250 dijelaskan bahwa solusi untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dibutuhkan beberapa strategi. Yang pertama, mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap melalui pelatihan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kerja, hard skill and soft skill melalui pendidikan. Dan yang ketiga, penanaman akhlakul karimah dan uswatun hasanah di lingkungan keluarga dan masyarakat melalui pembinaan. Saudaraku, era globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap segala situasi terkini. Tentunya dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Qur'ani. Jika kita tidak mau berubah, akan ditindas oleh dunia. Jika kita hanya diam dan berpangku tangan, akan menjadi penonton peralihan zaman. Ingat, maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari kualitas sumber daya masyarakatnya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, menjadikan keimanan dan ketakwaan yang kuat sebagai landasan dan motivasi. Yang kedua, pelatihan, pendidikan, dan pembinaan dilakukan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat disertai etos kerja yang meningkat. Sebagai penutup syarahan kami, simaklah syair lagu berikut ini. Tingkatkan kemampuanmu, kuatkan iman takwamu, sing-singkan lengan bajumu, menggapai negeri yang maju. Ayo belajar, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Akhirnya, santen parutan kelapa, cekap semanten atur kula. Minum es durian dicampur selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.